Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya hadir kembali menemani rekan-rekan semuanya untuk belajar akuntansi. Khususnya saat ini kita akan membahas soal-soal tentang jurnal penyesuaian, khususnya yang ada kata dibayar di muka. Oke ya, kita langsung ke soalnya. Nomor 1. Pada tanggal 1 November 2020 membayar asuransi Rp600.000 untuk 1 tahun. Bila saat membayar dicatat sebagai harta, maka jumlah penyesuaiannya adalah A. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka Rp100.000. B. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka Rp500.000. C. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka Rp600.000. D. Asuransi dibayar di muka pada beban asuransi Rp100.000. Atau E. Asuransi dibayar di muka pada beban asuransi Rp500.000. Silakan di-pause dulu, kemudian dipilih mana jawaban yang benar. Kalau sudah di-pause dan dipilih jawabannya, mari kita bahas. Oke, di sini kata kuncinya adalah 1 tahun ya. 1 tahun itu ada berapa bulan? 1 tahun ada 12 bulan. Jadi, kalau pada tanggal 1 November 2020 itu membayar asuransi untuk 1 tahun, maka itu nanti untuk berapa bulan? 12 bulan dan selesainya adalah pada tahun berikutnya. Bulan apa? Kita hitung ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti sampai bulan Oktober 2021 itu harganya 1 tahun sampai Oktober 2021 Rp600.000. Lalu informasi selanjutnya adalah bila saat membayar dicatat sebagai harta. Oke, sebagai harta. Kita lagi ngomongin apa nih? Lagi ngomongin asuransi. Kalau ngomongin asuransi di jurnal penyesuaian, maka kemungkinannya ada dua, yaitu asuransi dibayar di muka atau beban asuransi. Nah, karena di soal di sini tertulis dicatat sebagai harta, dari dua tadi, mana yang termasuk harta? Asuransi dibayar di muka atau beban asuransi? Iya, asuransi dibayar di muka. Oke, maka pada saat membayar, pada saat tanggal 1 November 2020, itu nyatetnya sebagai asuransi dibayar di muka. Kalau begitu, jumlah penyesuaiannya bagaimana? Karena tadi nyatetnya sebagai asuransi dibayar di muka, asuransi dibayar di muka itu debit atau kredit saldo normalnya? Harta. Harta itu saldo normalnya adalah debit. Maka jumlah penyesuaiannya kalau tadi nyatetnya di debit, maka dipindah menjadi kredit. Asuransi dibayar di mukanya, dipindah menjadi kredit. Maka jawabannya kalau enggak A, B, atau C. Yang D sama E lupakan, ya, abaikan. Kita tinggal ada A, B, atau C. Nah, A, B, C itu pasangannya sama semua, yaitu debitnya beban asuransi, kreditnya asuransi dibayar di muka. Maka sekarang adalah menentukan nominalnya, 100.000, 500.000, atau 600.000. Oke ya. Nah, dalam menentukan nominal, lihatlah kata beban. Golongan bebannya itu ada di debit atau kredit. Kalau golongan akun beban itu menempati saldo normal, itu yang sudah. Kalau golongan akun beban tidak menempati saldo normal, maka yang belum. Nah, kita lihat di sini. Beban asuransi, beban asuransi, beban asuransi. Letaknya di debit semua. Beban itu saldo normalnya debit. Nah, berarti menempati saldo normal. Bebannya bertambah, ya kan? Menempati saldo normal. Menempati saldo normal itu yang sudah. Yang sudah apa? Karena kita lagi ngomongin tentang asuransi, maka yang sudah terlewati. Jurnal penyesuaian itu membuatnya tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Kebetulan tahun 2020. Maka 31 Desember 2020 itu membuatnya dari 1 November 2020 sampai 31 Desember 2020 itu yang sudah terlewati berapa bulan? November, Desember, maka 2 bulan.
2 bulan ya. 2 bulan. Kemudian tadi untuk 12 bulan, maka 2 per 2 bulan per 12 bulan dikali 600.000. Berapa? 100.000. Kenapa begitu? Ya, itu hitungannya 2 per 12 kali 600.000. Kalau enggak, dibagi aja 600.000 itu kan untuk 12 bulan. Satu bulannya berapa? Maka 600.000 dibagi 12. Hasilnya adalah 50.000. Itu satu bulannya. November sampai Desember 2020 itu berapa bulan? 2 bulan. Satu bulannya 50.000. 2 bulan, maka 50.000 dikali 2 sama dengan 100.000. Oke, maka jawabannya adalah yang A. Ya, itu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau belum bisa diulang kembali. Yuk kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 saya bacakan dulu soalnya. Pada tanggal 1 Juli 2020 membayar iklan Rp900.000 untuk 10 kali penerbitan. Bila sampai akhir periode baru diiklankan 8 kali dan saat membayar dicatat sebagai beban, maka jumlah penyesuaiannya adalah A. Beban iklan pada iklan dibayar di muka 720.000. B. Beban iklan pada iklan dibayar di muka 180.000. C. Iklan dibayar di muka pada beban iklan 180.000. D. Iklan dibayar di muka pada beban iklan 720.000. Atau E. Iklan dibayar di muka pada beban iklan 900.000. Silahkan dipilih, di pause dulu. Pilih A, B, C, D, atau E. Kalau sudah di pause, kalau sudah dipilih, mari kita bahas bersama-sama. Kata kuncinya apa nih? Tanggal 1 Juli 2020, bayar iklan 900.000 untuk 10 kali penerbitan. Maka 10 kali kan? Maka 1 kali penerbitan itu berapa rupiah? 900.000 dibagi 10 kali penerbitan itu adalah 90.000 rupiah. Jadi 1 kali iklan terbit itu adalah 10.000. Gitu ya. Bila sampai akhir periode baru diiklankan 8 kali dan saat membayar dicatat sebagai beban, maka jumlah penyesuaiannya adalah, nah, kata kuncinya lagi apa? Beban. Kita lagi ngomongin apa? Iklan. Iklan. Maka ada dua kemungkinan, dia itu dicatat sebagai akun iklan dibayar di muka atau beban iklan. Nah, karena di sini informasinya adalah pada saat membayar, pada saat tanggal 1 Juli 2020 itu dicatat sebagai beban, maka pada tanggal tersebut mencatatnya beban iklan. Yang kedua tadi ya, beban iklan. Oke, beban iklan. Karena pada saat mencatat sebagai beban iklan, maka jumlah penyesuaiannya tinggal dibalik. Beban iklan itu debit atau kredit? Beban. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Beban itu letaknya di mana? Debit atau kredit? Debit ya, debit. Maka jumlah penyesuaiannya dibalik, tinggal dirubah menjadi kredit. Maka jawabannya kalau enggak C, D, atau E. Ya, C, D, atau E. Pasangannya adalah yaitu tadi iklan dibayar di muka. Debitnya iklan dibayar di muka, kreditnya beban iklan. Untuk menentukan nominal, masih ingat tadi yang nomor 1, saya mengatakan apa? Lihatlah akun yang ada kata bebannya. Lihatlah golongan bebannya. Ketika ada kata bebannya, bebannya itu letaknya menempati saldo normal atau tidak. Saat di AJP-nya, saat di ayat jumlah penyesuaiannya, bebannya, golongan bebannya itu menempati saldo normal atau tidak. Saldo normalnya beban apa? Debit. Nah, tadi kan kita sudah mengkerucutkan jawabannya kalau enggak C, D, E. Ternyata beban iklannya terletak di kredit. Berarti bukan menempati saldo normal. Kalau beban tidak menempati saldo normal di AJP-nya, maka yang belum apa? Belum terbit. Kenapa belum terbit? Karena kita sedang membahas iklan yang terbit. Iklan yang belum
sampai akhir periode baru diiklankan 8 kali, ya, akhir periode itu 31 Desember 2020. Baru diiklankan 8 kali, padahal jatahnya 10 kali. Maka yang sudah 8, yang belum berapa? 10 dikurangi 8, jawabannya 2. Oke ya, yang belum adalah 2 iklan. Satu iklannya tadi berapa, masih ingat? 900.000 dibagi 10 tadi berapa? 90.000. Kalau 2 iklan yang belum terbit, maka 90.000 dikali 2. Jawabannya adalah 180.000. Maka yang nomor 2 ini jawabannya adalah yang C. Oke, sudah kita ketahui. Gitu ya, dari 2 nomor soal tadi, semoga teman-teman bisa memahami jurnal penyesuaian. Tidak kebolak-balik lagi mana yang dibayar di muka. Yang dibayar di mukanya itu mana yang di sebelah debit, mana yang di sebelah kredit. Jangan sampai kebolak-balik. Jangan sampai salah menentukan nominalnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.